Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilal Fadilah dari Teknik Elektro Angkatan 2020 dengan NIM 200907015. Di sini saya akan menjelaskan video presentasi dari tugas mata kuliah Teknologi Informasi, yaitu disuruh memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai satu teknologi input dan juga satu teknologi output. Di teknologi input sendiri, saya memilih webcam sebagai hal yang ingin saya ketahui lebih lanjut. Jadi sebelumnya apa itu webcam? Webcam merupakan gabungan dari kata web dan kamera. Web kamera atau yang biasa disingkat dengan webcam adalah kamera video digital kecil yang dihubungkan ke komputer melalui port USB atau serial. Kemudian apa itu fungsi dari webcam? Webcam itu sendiri berfungsi sebagai input device, gambar atau video, bisa digunakan juga untuk chatting tatap muka. Pengguna instant messaging dapat bertatap muka ketika chatting seperti melakukan percakapan di dunia nyata. Kecanggihan webcam bahkan mampu menghadirkan narasumber di seberang lautan yang akan diwawancara stasiun televisi secara langsung layaknya wawancara di sebuah studio, seperti video konferensi. Kemudian, sejarah perkembangan dari webcam. Webcam pertama yaitu ada Xcopy. Xcopy merupakan pertama kali yang diciptakan. Kamera ini dibuat pada tahun 1991 oleh Quentin Starford Fraser dan Paul Jadetsky, yang kemudian baru dapat dihubungkan dengan internet pada tahun 1993 dengan bantuan Daniel Gordon dan Martin Johnson. Dalam masa percobaannya, kamera ini dimanfaatkan untuk memonitor sebuah kedai kopi di Lord Trojan Room di University of Cambridge. Jadi, awal mula Xcopy ini diciptakan untuk membantu para mahasiswa melihat apakah dari kedai kopi tersebut buka pada hari tersebut. Jadi, para mahasiswa bisa lebih mudah eh, untuk mengetahui apakah kafe itu buka atau tutup gitu. Jadi awal mulanya ini diciptakan untuk mempermudah mahasiswa tersebut gitu. Nah, kemudian pada tahun 2004 Microsoft menemukan kemajuan perkembangan teknologi web kamera. I2i adalah sebuah sistem dua kamera yang sangat hati-hati mengikuti pergerakan individu. Kamera ini menggunakan perhitungan algoritma yang secara spesial dikembangkan untuk memfungsikan apa yang setiap kamera lihat untuk membuat gambar cyclopin stereo yang kuat. Kamera ini juga dapat menampilkan emoticon 3D yang melayang dan juga menghasilkan gambar background yang realistis sehingga pengguna dapat berpura-pura berada di tempat lain. Kemampuan ini diantaranya yaitu membuat tracking atau disebut smart farming dan juga kemampuan smart focusing dapat menambah pengalaman berkonferensi bagi pengguna. Kemudian selanjutnya yaitu teknologi web kamera pada awalnya mendapat dukungan komersial dari industri pornografi. Industri ini membutuhkan gambar-gambar live dan meminta pembuatan software yang mampu melakukannya tanpa web browser plugins. Hal ini melahirkan teknologi live streaming webcam yang masih tetap ada hingga sekarang ini. Web kamera yang ada di pasaran pada umumnya terbagi ke dalam dua tipe. Ada yang permanen atau fix dan juga revolving web. Pada web kamera yang permanen atau fix, terdapat pengapit untuk mencapit laser standar di posisi yang diinginkan untuk menangkap gambar pengguna. Sedangkan pada revolving web, kamera dapat landasan dan landasan standar dipasang ke landasan tersebut sehingga dapat disesuaikan ke sudut pandang yang terbaik untuk menangkap gambar pengguna. Kemudian sensor yang digunakan pada web kamera yaitu ada CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor. CMOS ini bagian dari kamera digital yang berbentuk sekeping chip untuk menangkap cahaya, menggantikan fungsi film pada era kamera film. Pada kepingan ini terdapat jutaan piksel yang sensitif terhadap cahaya foton dan energi cahaya yang diterima mampu berubah dalam bentuk sinyal tegangan. Sensor ini berfungsi untuk mengubah cahaya menjadi elektron. Nah, kemudian prinsip kerja dari CMOS ini yaitu saya jatuh kepada dioda peka cahaya dan diubah menjadi foton. Foton ini langsung masuk ke sirkuit pendamping yang ada di setiap dioda peka cahaya yang langsung diubah menjadi elektron dan kemudian dikonversi untuk menjadi sinyal digital. Gambar yang teman-teman lihat di PowerPoint saya yaitu merupakan gambar CMOS yang sudah siap dan layak untuk diperjualbelikan. Nah, kemudian untuk ini bisa teman-teman lihat dari kalau kita bedah lebih dalam lagi, ini yang oranye-oranye dan abu-abu ini merupakan dioda peka cahaya yang nantinya akan dihinggapi oleh elektron dan kemudian dari dioda peka cahaya tersebut akan mengirimkan sinyal-sinyal output
ketegangan. Kemudian cara kerja webcam tadi sudah dijelaskan, dan ini webcam bekerja dengan menangkap cahaya melalui lensa berukuran kecil di bagian depan dengan bantuan detektor cahaya mikroskopik yang terpasang pada microchip penerima gambar yang umumnya berteknologi Charge Coupled Device atau CCD atau CMOS Image Sensor. Gambar yang didapat langsung dapat diolah secara digital dan disebarluaskan melalui internet. Hanya saja berbeda dengan kamera digital, sebuah webcam tidak dilengkapi keping memori atau flash memory card. Webcam dirancang untuk tidak perlu menyimpan gambar karena fungsi utamanya hanya merekam dan mengirimkan gambar yang diperoleh secara langsung. Jadi ada perbedaan antara webcam ini dan juga kamera digital. Kamera digital dapat menyimpan, sedangkan webcam tidak bisa. Nah, kemudian yang terakhir ada parameter kualitas webcam. Yang pertama ada resolusi kamera, yang kedua ada lensa kamera. Lensa yang berkualitas adalah lensa yang fokusnya bisa diubah-ubah sesuai kebutuhan pengguna. Kemudian yang ketiga adalah instalasi webcam. Kita sebagai user pasti ingin memiliki kemudahan dalam menggunakan software tersebut. Jadi instalasi webcam merupakan salah satu kualitas webcam yang baik gitu. Kemudian yang keempat ada FPS atau frame rate per second, adalah kemampuan atau kecepatan pengambilan frame yang dapat dilakukan kamera setiap detik. Semakin besar kecepatan pengambilan kamera frame, maka semakin baik pula hasil rekamannya. FPS yang ideal untuk webcam ini sendiri adalah 15 fps, tapi kalau ingin mendapatkan video dengan kualitas yang lebih, dapat menggunakan dengan 30 fps. Berbeda lagi dengan webcam yang digunakan untuk kebutuhan media sosial, itu yang biasanya digunakan 60 fps. Kemudian teknologi output, di sini saya memilih monitor sebagai teknologi output. Sebelumnya saya ingin meminta maaf karena di PPT saya masih ada kesalahan sedikit. Jadi apa itu monitor? Monitor merupakan salah satu perangkat keras sebagai output data secara grafis. Grafis adalah bentuk komunikasi visual yang dirancang dengan menggunakan kombinasi koordinat titik-titik dan garis sebagai media untuk penyimpanan informasi. Kemudian apa sih itu fungsi monitor? Fungsi monitor itu sendiri yaitu sebagai output dari memori komputer atau central processing unit berupa biner. Biner ini harus diubah menjadi bahasa manusia yang nantinya akan ditampilkan ke monitor sehingga bisa dibaca oleh pengguna atau user. Seperti yang teman-teman sudah pelajari sebelumnya, kita sempat mengambil mata kuliah rangkaian logika dasar. Di situ kita belajar ada beberapa bahasa lain, yaitu ada heksadesimal, ada oktal, ada desimal, dan juga ada biner. Nah, seperti yang teman-teman ketahui sendiri, komputer itu hanya bisa menggunakan bahasa biner yang nantinya akan diterjemahkan sehingga kita sebagai user itu dapat memahami apa yang komputer ini maksud gitu. Nah, kemudian untuk sejarah perkembangan monitor. Monitor ini pertamanya ditemuin oleh Heinrich Geissler, yaitu awal mulanya dimulai dengan adanya VDT atau Video Display Terminal yang berupa layar yang dimana tergabung dengan keyboard dan dihubungkan ke komputer. Tahap perkembangan monitor komputer pertama ini terjadi pada tahun 1855 dengan ditandai penemuan tabung sinar katoda oleh ilmuwan dari Jerman yang bernama Heinrich Geissler. Pada tahun 1815 sampai dengan 1879, Heinrich Geissler ini termasuk seorang ahli mesin, ahli fisika, dan peniup kaca berkebangsaan Jerman, dan juga ayahnya merupakan seorang pengrajin kaca. Monitor CRT atau cathode ray tube yang pertama dikembangkan untuk menerima siaran televisi. Pengembangan tabung sinar katoda pertama ini diproduksi oleh Alain B. Dumont pada tahun 1931. Kemudian pada awal tahun 1980-an muncul jenis monitor CGA dengan range resolusi dari 160 kali 200 sampai dengan 640 kali 200 dengan kemampuan warna antara 2 hingga 12 warna hingga 16 warna. Kemudian monitor EGA keluar dengan resolusi yang lebih bagus yaitu 640 kali 350. Monitor jenis ini cukup stabil sampai berikutnya muncul generasi komputer yang bernama Windows. Semua jenis monitor ini sudah menggunakan video digital yang spesifik untuk mengatur warna serta intensitas cahaya. Generasi monitor selanjutnya yaitu teknologi LCD yang tidak lagi menggunakan tabung elektron CRT, tapi menggunakan sejenis kristal liquid yang bisa berpendar. Teknologi ini bisa menghasilkan monitor yang dikenal dengan nama flat panel display dengan layar bentuk pipih dengan kemampuan resolusi yang tinggi. Nah, kemudian ada perkembangan teknologi yaitu monitor LED. Teknologi monitor LED ini mempunyai banyak keunggulan yang dihasilkan dibandingkan dengan teknologi monitor LCD. Keunggulan tersebut diantaranya bisa menghasilkan detail gambar yang lebih halus dan juga lebih sempurna dibandingkan LCD monitor. Kedalaman warna yang lebih tinggi dibandingkan LCD monitor
sampai hampir mendekati warna aslinya. Perbandingan kontras rasio yang cukup tinggi dibandingkan LCD monitor. Kemudian sampai perkembangannya yaitu monitor touchscreen atau touch panels. Monitor touchscreen sebenarnya udah ada sejak perkembangan tahun 1980-an. Kemudian ada cara kerja monitor yaitu, jadi seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, cara kerja monitor, cahaya akan ditembakkan dari bagian belakang monitor, dan pada dasarnya monitor itu terdiri dari 3 warna. Yang pertama ada merah, hijau, dan juga biru. Nah, warna-warna yang kita lihat di TV itu sebenarnya terdiri dari beberapa titik, banyak banget titik, dan kemudian warna-warna tersebut bisa berbeda akibat aturan, akibat cahaya yang masuk itu yang berbeda-beda gitu, karena ada potensio yang mengatur cahaya sehingga warna tersebut bisa menjadi berbeda-beda, yang pada awalnya 3 bisa menjadi 10 warna atau bahkan 20 warna. Nah, oleh sebab itu gambar yang ada di monitor itu bisa menjadi banyak warna gitu, karena potensio cahaya yang masuk itu berbeda-beda ke tiap-tiap cahaya, dari merah, dari hijau, dan juga biru. Kemudian untuk parameter kualitas dari webcam itu ada yang pertama resolusi layar, dan juga ada kecepatan refresh rate, dan juga ada respon time, dan juga akurasi warna. Selanjutnya yaitu mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Mungkin saya juga minta maaf kalau misalnya saya ada beberapa kali salah dalam pengucapan kata. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.